merek jam paling bagus tuh bukan Rolex tapi Omega. Sampai hari ini masih seperti itu buat gue ya. Ya gue Maul Ibrahim. Kesehariannya adalah seorang karyawan swasta perusahaan perbankan dengan layanan digital. Sekaligus gue juga adalah orang yang main gitar dan nyanyi di band namanya Perunggu. Tapi selebihnya gue adalah bapak anak dua. Sebenarnya bank tuh gue sebelumnya digital payment dulu sudah lama ya, sebelum bank. Di kantor yang adalah di Blok M. Dulu di sana lama, dan disitulah gue juga ketemu sama Ildo yang main drumnya di Perunggu juga. Kita ngobrol pas Ildo udah cabut dari kantor itu, terus kita masih kontak-kontakan di sosmed. Bikin band kali yuk, iseng-iseng. Terus ya udah iseng-iseng, yang iseng-isengannya mulai 2019 keterusan sampai sekarang. Terus ya karena emang masih pengen dianggapnya sebagai media untuk having fun, jadinya yang ngantornya sih tetap gitu. Main bandnya dijadikan sebagai sampingan gitu, terlepas mau manggungnya lagi serame apa ya, dikondisikannya secara prioritas waktu masih kita taruhnya masih di bawah gawe sebenarnya. Bio Instagramnya dari dulu itu band rock pulang kantor, karena memang itu yang terjadi kalau lagi latihan weekdays gitu, tapi selebihnya kan manggung majority di weekend. Ya paling kalau misalkan andai kata ada yang di weekdays juga itu pasti di luar jam kantor, jadi pasti malam kan, kayak jam 7 jam 8 ke sana lah gitu. Namanya Perunggu kenapa? Kalau alasan gue karena gue yang, jadi kita bertiga punya alasan masing-masing waktu itu pas udah, oh nama Perunggu nih namanya udah cakep gitu. Tapi kalau gue pas gue kebetulan pertama memberikan suggestion namanya Perunggu, alasannya sesimpel kalau secara desain kalau dibikin tipografi bagus aja gitu, kombinasi huruf P, R, U, dan N, G, 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 U itu bagus. Itu satu. Dua, kalau diucapin 3 suku kata, Perunggu. Dari dulu gue kalau misalkan pengen punya brand atau pengen punya nama band, paling banyak 3 suku kata biar gampang diingat, gampang diucapin. Selebihnya filosofi bla 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 dicari-cari aja kalau ditanya media biasanya. Biar keren aja dari dulu gitu doang kok. Koneksi ke jam tangannya sebenarnya mungkin kalau misalkan gue mengingat secara memori gitu, exposure gue pertama ke jam tangan tuh sebenarnya dua kan. Satu, jam tangan yang dipakai sama ayah gitu. Dulu si ayah pakainya Mido. Ya Allah gue lupa lagi seri. Adalah pokoknya apa itu kayak series andalannya Mido di tahun 80-an 90-an, 80-an akhir lah. Terus dia pakai jam itu satu-satunya dia pakai, terus hilang. Dan gue ikutan sedih pas jamnya hilang gitu. Terus exposure kedua gue adalah karena gue suka James Bond. Pertama yang gue tahu merek jam paling bagus tuh bukan Rolex tapi Omega. Sampai hari ini masih seperti itu buat gue ya. Gak tau kalau buat orang lain. Jadi hubungannya lebih ke gue suka dengan kalau fungsi kan sebenarnya orang udah banyak yang mendebatkan, ya bisa disubstitusi dengan aneka piranti digital gitu kan ya. Jam di laptop udah ada, di handphone udah ada, ngapain lu pakai jam tangan lagi, belum lagi ada smartwatch dan lain-lain. Gue juga pengguna smartwatch juga gitu kalau olahraga, tapi gue suka sama, ya itu karena gue suka sama desain dan pengaplikasian teknologi kali ya. Jadi pada saat dulu orang ketika bikin jam, both itu yang mau automatic maupun yang quartz kan, mereka ngedesain gitu barang yang dipakai orang setiap hari. Kayak gue seneng aja ngeliatin dokumenter-dokumenter ini dari dulu, bukan dari dulu ya, seneng lah ngulikin dokumenter watchmaker gitu. Kayak mereka ngulik bikin satu-satu terus jadi ada interest aja. Dan pada saat itu ya udah gue belum yang memutuskan untuk nyemplung, gue pengen punya jam banyak dan mengoleksi gitu, enggak. Cuman kalau ada uang lebih pengen deh punya jam. Barang yang gua kira tersier gitu, tapi lama-lama kayaknya nggak tersier amat deh gitu. Sekarang gua kalau tiap hari mungkin bisa dicek ke istri saya, tiap hari gua tiap minggu gue bikin gue ngechat ke notes gue pribadi, satu minggu mau pakai jam apa aja hari Senin sampai Minggu. Iya beneran, ya biar kayak udah ngerencanain, jadi baju dan celana dan sepatu ngikutin pakai jam apa, bukan sebalik. Biasanya ya tiap weekend, jadi misalkan gue udah minggu malam tuh udah besok mau Senin lagi nih gitu, ya udah gue nulis dan gue nyatat apa apa di WhatsApp gue, bisa dicek masih ada Pak, panjang dari aneka minggu. Sebini gue juga ikutan memberi saran gitu, udah yang ini jangan dipakai nih, pakai ini aja besok ya.
Gue ngesetnya gini, kalau gue nyari duit berarti gue pakai jam tangan gitu. Kalau gue keluar kayak pengen keren ya pakai jam tangan. Tapi kalau yang kayak ya makan malam mau pergi keluar gitu ya nggak usah pakai juga nggak masalah gitu. Karena kan takut hilang. Jam pertama gue ada Oris, pokoknya diver lah. Nanti bisa gue kasih, bisa di-insert kalau emang mau diedit. Itu jam pertama, tapi jamnya udah gue kasih ke bokap pas ulang tahun. Jadi gue pakai karena size agak gede dan gue inget bokap gue si jamidonya hilang gitu, jadi ya udah dikasih ke bapak aja gitu buat dia pakai. Terus yang jam kedua sih ini tuh Casio ya kalau orang ngomongnya G2100. Ini jam yang pertama dikasih sama G-Shock Indonesia buat si perunggu waktu itu. Jadi kita ngobrol kontak-kontakan sama G-Shock mau ngasih jam ke kami bertiga. Jadi ini jamnya kembaran bertiga, gua ada Mildo punya semuanya. Lucunya nggak pernah kami pakai bersamaan ketika manggung, jadi kadang gua pakai, si Adam enggak, si Aldo enggak gitu, atau ganti-gantian gitu. Nggak pernah kami janjian pakai bareng juga sebenarnya. Dan ini kayaknya nggak bakal gua jual juga karena ini jam barengan lah, jam bertiga. Terus ya udah itu sih paling yang dua agak pertama lah ya, selebihnya nyusul ngikut. Ini si Master Cosmic cross dial, si Master Cosmic tahun 69. Jadi dia si shape, tapi yang agak bedain sama yang lain kayaknya bagian si garis kayak target sniper tuh. Terus karena ya itu tadi, karena gue doyan James Bond, jadi pengen punya Omega, tapi karena tahu duitnya kayaknya nggak murah deh beli Omega gitu kan, jadi kayak nabung. Terus tapi gue karena suka bentuknya dia juga gitu, jadi nggak cuman karena dia waktu itu affordable ketika gue punya dananya untuk beli, juga karena ukuran, bentuk, kayak entah kenapa inilah setiap gue pakai tuh kayak misal gue nengok dikit tuh kayak seneng gue punya Omega gitu. Katro ya, cuma tapi nggak apa-apa lah, itu dijadikan alasan. Secara sentimental sih lebih ke gue dulu punya checklist gitu, target milestone dalam hidup. Salah satunya adalah sebelum umur 30 harus udah punya Omega. Tapi yang dapet di umur 31. Jadi udah lewat 1 tahun nggak apa-apa. Pas gue mau lahiran anak kedua tuh gue sempet kepikiran gue pengen pakai jam tangan ini ya pas nemenin ada anak gue yang kedua lahir. Kalau anak yang pertama kan udah lahir sebelum gue punya ini. Tapi waktu itu gue lagi nggak boleh masuk, jadi kayak ya udah gue pakai aja gitu. Cuman ya udah gendong. Terus bintrunya a lot. Apa ya? Ya dia jam yang gue pakai pas lagi showcase-nya perunggu yang pertama di Jakarta. Itu gue pakai. Terus sampai gue deg-degan. Duh, takutnya kan katanya kan kalau terlalu sering goyang-goyang, not kan bahaya gitu ya buat si mekaniknya, apalagi udah aki-aki kan dia tahun 69. Perunggu kan kalau manggung gitu ya banyak tingkah ya, loncat-loncat lah gitu. Terus ya udahlah cuek pakai. Jadi ini kayaknya hampir selalu gue pakai di setiap perunggu kalau lagi hari besar, showcase, synchronize, pokoknya festival-festival gede. Termasuk lagi waktu main bukain konser Shalom Seven, gue pakai jam ini juga. Jadi ya orang bilangnya jam jimat lah. Selebihnya sih apa ya, gue juga nggak pengen yang terlalu put too much sentimental values over one thing gitu. Takutnya kalau ini hilang atau dijual gue jadi sedih gitu, jadi nggak pengen terlalu attach banget. Tapi kalau yang satu ini sih kayaknya udah terlalu nempel sih, jadi ya udahlah. If nanti yang lain pada kejual atau segala macam, kayaknya dua ini yang nggak akan lepas, yang ini satu atau lagi ini gitu. Ya itu relatif sih ya, cuman ya jam kan orang ada yang consider itu sebagai hobis, ada yang anggap itu sebagai mata pencarian, komoditis gitu. Ada yang anggap itu sebagai ya hal tersier aja, gue punya apa enggak terserah gue segala macam. Intinya ujungnya balik ke pribadi masing-masing gitu. Cuman gue memutuskan kenapa jam tangan itu jadi companion gitu, karena itu simple sih karena dia menempel sama badan gitu. Terus dan makanya gue milih jam ini karena jam ini resmi bisa, santai bisa gitu. Jadi gue mau kondangan, gue mau pakai baju gawe sehari-hari kayak gini juga masih aman-aman aja dan nemenin terus juga gitu. Jadinya mendukung kalau misalkan ada teman-teman yang ikutan kecemplung main jam juga gitu, karena serunya tuh lebih ke gak cuman ketika kan kadang orang suka ada yang intimidated perihal harga gitu ya karena emang jam kan harganya ya yang kadang orang bilang quote unquote keren tuh yang sekian digit gitu. Tapi kalau gue justru sebaliknya, kalau gue semakin murah di bawah market semakin seru untuk gue buru gitu. Bukan untuk gue jual lagi, awalnya niatannya bentar biar gue pengen flipping gitu, jual, tapi lama-lama kayak enggak deh, gue pakai aja ujung-ujungnya. Jadi jam-jam gue yang ada di rumah adalah jam yang semuanya harganya way below market value, tapi pas dipakai
ya udah seneng gitu. Sama ada jam yang emang gue jadikan target, ya udah gitu. Kalau itu emang gue nabung, dapat udah gue pakai gitu. Pilih jam yang menurut lu dan hanya bagi lu itu bagus. Jadi bodo amat orang bilang itu bagus atau jelek. Bodo amat kata forum di Reddit ini jam yang nggak penting apa segala macem. Pokoknya ketika lu bertanya ini bagus nggak sih di gua, itu step yang menurut gua lebih baik jangan begitu. Lu ngaca aja, lu liatin setiap hari pas lu pakai, terus lu gue biasanya ketika ini hal yang gue lakukan juga ketika gue nyobain jam gitu, ketika misalkan gue mau beli jam pakai hands on, gue ngeliat ibu kayak gini-gini bikin gue nyengir apa enggak gitu. Kalau bikin nyengir kayak oh oke nih gitu. Maksudnya layak gue perjuangkan atau punyain. Jadi ya respektif harganya berapa, mereknya apa gitu. Bahkan ya jam-jam pertama yang gue punya pun kayak ya harganya ya satu atau below satu gitu ya, karena emang gue suka dan gue seneng dia ada di tangan gue aja gitu. Jadi bodo amat orang lain bilang ah murah lu apa segala, cuek aja. Yang penting ya itu yang jadi pilihan lo gitu. Ujung-ujungnya lo yang jalanin hari dari satu hari ke hari-hari lain sama barang itu, ya udah. Ya kan ibaratnya ya kayak milih teman gitu ya. Gue sih selalu percaya ya sesimpel kayak banyak banget jam-jam yang jadi mahal tuh karena orang yang pakainya kan, bukan karena jamnya. Jadi ya bodo amat mau jamnya apa, benerin dirinya aja. Ntar siapa tahu misalkan orang pakai jam yang gak jelas jam apaan, tapi kan orangnya keren, semua orang jadi pengen punya jam yang sama gitu. Pilih apa yang emang paling bagus menurut lo dan bukan buat orang lain. Gue Maul Ibrahim, and this is my companion story.